Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, masih ingatkah kalian materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tema 1, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup antara lain makan, tumbuh dan berkembang, bernafas, bergerak, peka terhadap rangsang, dan apalagi coba? Yuk, selain ciri-ciri makhluk hidup, apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu? Kalian juga sudah mempelajari tentang pola irama lagu. Terus, membaca dan menuliskan lambang bilangan, mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Masih di tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yuk kita ingat-ingat lagi di tema 1 ini terdiri dari apa saja sih? Nah, di tema 1 ini terdiri dari 4 subtema ya, masih ingat? Subtema yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, sudah kita pelajari minggu lalu ya. Subtema yang kedua, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian di subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Di subtema keempat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari mulai hari ini adalah tentang subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama ya, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian diharapkan juga kalian dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu ya, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa sih manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Terus, kalian juga diharapkan dapat menceritakan pengalaman kalian berkaitan dengan manfaat bersatu, ya. Nah, selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi gerak kuat dan gerak lemah pada tangan dalam suatu tarian. Lalu, kalian juga diharapkan agar dapat memperagakannya ya, mana gerak kuat dan mana gerak lemah. Yuk kita lanjutkan ya. Kalian diharapkan dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Lalu yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. Nah, anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran di pembelajaran 1 dan 2 ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan mengamati gambar dan membaca teks. Ya. Kemudian kita juga nanti akan mengamati contoh yang akan Ibu berikan ya, agar kalian dapat menyelesaikan soal yang terkait dengan penjumlahan. Oke anak-anak? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di materi ini sekarang coba kalian perhatikan, ada gambar siapa saja di sini. Nah, ya, lihat
Ada foto siapa saja? Nah, ini adalah fotonya Udin dari ketika Udin kecil, dari Udin bayi sampai ke Udin sudah dewasa ya. Nah, apa yang kalian lihat perbedaannya ya? Dari ukuran tubuhnya ya. Lihat. Berbeda ya. Nah, yuk kita baca coba. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor apa saja sih? Nah, ya, kalian bisa buka di buku tema kalian bacaannya di kegiatan pembelajaran 1 ya, subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini foto siapa lagi? Ya, ini foto Udin. Lihat, kalian lihat. Ini fotonya ya, ketika Udin masih bayi, digendong sama ibunya. Kemudian yang di tengah, foto Udin ketika sudah bisa merangkak. Kemudian, nih ya, foto Udin sudah mulai belajar jalan. Kalian tahu bedanya? Apa bedanya? Selain dari besar badannya atau tinggi tubuhnya. Nah ya, coba perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini apa? Nah, ternyata selain bertambah tinggi dan bertambah besar, Udin mengalami perkembangan. Dari bayi, Udin belum bisa melakukan apa-apa, kemudian Udin sudah bisa merangkak. Lalu Udin belajar berjalan, ya. Itu yang disebut sebagai perkembangan. Dari yang tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan sesuatu. Jika pertumbuhan merupakan perubahan tinggi badan atau berat badannya ya, ukurannya itu bisa diukur kalau tumbuh, tapi kalau berkembang dilihatnya adalah kemampuannya ya, seperti kalian ketika di TK kalian belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Sekarang kalian sudah naik ke kelas 3. Berarti kalian sudah bisa menulis dan membaca dengan lancar. Yuk kita perhatikan lagi. Lihat apa yang dipegang sama Udin. Nah, Udin masih memegang botol susunya dengan kedua tangannya, masih kesusahan ya. Nah, bagaimana dengan gambar yang sebelah yang ini kalian perhatikan? Nah, tubuh Udin semakin bertambah besar. Udin juga sudah pandai memegang sendok dan garpu. Berarti pertumbuhan Udin apa coba perubahannya? Ya, Udin bisa memegang benda dengan mudah. Waktu kecil Udin memegang botol susunya masih susah ya. Nah, ya jadi perubahannya kalian bisa pahami ya. Nah,
Anak-anak, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, coba nanti kalian di rumah ya, tanyakan ke ayah atau bunda bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kalian. Ya, dari ketika kalian lahir ya, sampai sekarang kalian sudah naik kelas 3. Kalian buat dulu pertanyaannya, apa yang mau kalian tanyakan kepada ayah atau bunda ya. Kalian coba tuliskan di bawah ya. Ya, pertanyaan tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian kepada ayah atau bunda. Contohnya saja, bagaimana berat badan kalian ketika lahir ya. Kapan kalian bisa memegang misalnya biskuit sendiri ya. Kapan kalian sudah bisa berbicara. Nah, kalian tanyakan ke ayah dan bunda. Jika kalian sudah menanyakan ke ayah dan bunda, kalian bisa menceritakan ya tentang pertumbuhan kalian di sini ya. Kalian bisa tuliskan di buku folio kalian ya. Nah, tulis dengan menggunakan tulisan yang rapi. Oke anak-anak, sudah paham ya? Nah, jadi pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran badan, bisa bertambah tinggi, bertambah berat, atau bertambah besar. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan ya. Dari yang tidak bisa atau dari yang belum bisa menjadi bisa ya. Seperti itu. Nah, anak-anak, selain tinggi dan berat badan, setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda ya. Karena kekuatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot ya. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Nah, jika kalian memiliki teman ya yang berbeda, nah baik tinggi badannya atau berat badannya ataupun kemampuannya ya. Nah, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup yang berbeda-beda ya. Ya, karena perbedaan yang kita miliki disebabkan oleh beberapa faktor, bisa dari makanan, bisa dari kebiasaan olahraga, bisa juga dari faktor yang diturunkan oleh ayah dan bunda kita. Ya anak-anak, menghargai perbedaan itu sesuai dengan sila keberapa ya? Nah ya, sesuai dengan sila ke-1 ya, sama seperti mensyukuri ya. Nah, coba kalian perhatikan ketika ada teman kalian atau saudara kalian seperti itu, mau ambil sesuatu di atas lemari yang tinggi, dia tidak sampai. Terus, apa yang akan kalian lakukan? Coba. Ya. Nah, jadi kalian coba tuliskan apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat teman atau saudara kalian dalam kondisi seperti itu ya. Kemudian kalau kalian melihat ada teman yang seperti ini nih, apa yang akan kalian lakukan? Apa sih yang terjadi dengan teman yang ada pada gambar? Nah ya, teman kalian sedang susah membawa barang bawaan. Apa yang akan kalian lakukan? Nah ya,
Nah, kemudian ketika kalian sedang berlatih menari, ya, nah ada teman kalian yang kesulitan, ya, untuk mengikuti gerakan tarinya. Nah, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Ya, coba nanti kalian bisa lihat lagi kalau ingin lebih jelasnya di buku tema kalian ya. Nah, anak-anak, ketika kita diciptakan berbeda oleh Tuhan ya. Nah, begitu juga dengan kemampuan kita ya. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Begitu juga dengan kemampuan yang kita miliki. Salah satunya adalah kemampuan ketika menari ya. Ada yang pandai menari, ada yang pandai di bidang yang lainnya. Jika kita pandai menari, nah, ada teman kita yang kurang pandai menari dapat tugas untuk belajar menari, maka kita bisa menolong mereka. Nah, ya, gerakan yang kita lakukan pada tarian, ya, ada 2 macam, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Gerakan pada tarian dapat dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, badan, bahkan kepala. Nah, anak-anak, ketika kita berlatih menari, maka yang harus kita lakukan pertama adalah memperhatikan gerakannya. Nah, coba kalian perhatikan gerakan tariannya. Nah, ya. Nah, tangan diangkat bergantian ya. Tangan kanan diangkat, tangan kiri di bawah. Kemudian tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah ya. Itu gerakannya kalian perhatikan dengan seksama ya. Nah, sekarang kita perhatikan gerakan yang kedua. Nah, simpan tangannya di samping badan. Kemudian gerakan naik dan turun. Nah, ya, seperti membentuk rintik-rintik hujan. Gerakan yang ketiga seperti apa coba? Nah, rentangkan tangannya, kemudian kita lipat ke dalam. Kita seperti sedang mengangkat sesuatu. Nah, ya, tuh. Gerakan yang keempat, bagaimana gerakannya? Yuk, nah, setelah itu kita rentangkan tangannya, kemudian diputar-putar pergelangan tangannya. Nah, sudah paham ya? Nanti kita lanjutkan ke gerakan 5 dan ke-6. Kalian perhatikan dulu gerakan pertama sampai dengan gerakan ke-4. Nah, yuk kita lanjutkan ke gerakan ke-5. Ya, tangan diacungkan ke depan, kemudian dilipat ke dalam seperti itu ya. Kalian perhatikan, pinter. Itu gerakan ke-5. Sekarang gerakan ke-6 adalah bertepuk tangan. Yuk, kita ulangi lagi di gerakan ke-1 sampai ke-6-nya. Kalian perhatikan ya. Seperti itu. Itu gerakan pertama. Seperti itu, kalian angkat tangan bergantian ya ke atas, tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian rentangkan tangannya, ya, naik turunkan di samping badan seperti membentuk gerakan rintik-rintik air hujan. Gerakan ketiga, ya, masih direntangkan tangannya samping badan, ya, kemudian dilipat ke atas seperti kita sedang mengangkat sesuatu ya.
Kemudian gerakan keempat masih direntangkan tangannya. Yang digerakkan, yang diputarkan adalah gerakan pergelangan tangan. Gerakan yang kelimanya, nah yuk tangan dimajukan ke depan seperti gambar, kemudian pergelangan tangannya dimasukkan ke dalam. Ya, sekarang gerakan keenamnya adalah gerakan bertepuk tangan. Tadi kita sudah berlatih menari ya. Nah, ketika kita berlatih menari, ada teman kita yang tidak bisa, ada juga teman kita yang bisa. Nah, kita harus menghormati perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh teman kita ya. Sikap saling menghormati antara sesama makhluk termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia dengan baik. Jadi kita harus saling tolong-menolong ya. Jika ada teman sedang mengalami kesulitan, maka kita harus saling membantu atau menolongnya. Anak-anak, nah, ketika kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita juga pun mengalami perkembangan ya. Ketika kelas 1 kalian belajar tentang nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Nah, kemudian di kelas 2 dilanjut ke bilangan ratusan. Sedangkan sekarang kalian sudah naik ke kelas 3. Kalian sekarang akan belajar tentang bilangan ribuan bahkan ke puluhan ribu. Nah, masihkah kalian ingat penjumlahan dengan teknik menyimpan? Yuk kita ingat-ingat lagi bagaimana sih cara menjumlahkan dengan teknik tanpa menyimpan. Coba kalian perhatikan contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2652 ditambah 3302 sama dengan, nah yang pertama kita tuliskan dulu bilangan 2652. Kemudian di bawahnya kita tuliskan bilangan 3302. Setelah itu kita jumlahkan dari belakang. 2 ditambah 2, 4. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi 2652 ditambah 3302 sama dengan 5954. Nah, jika kalian sudah paham, coba kalian kerjakan di kertas folio. Nanti hasil kalian akan Ibu periksa ya. Soal yang pertama, 1693 ditambah dengan 5204. Ya, hasilnya berapa? Yang nomor 2, 4025 ditambah dengan 1102. Sekarang nomor 3. Nomor 3, 7143 ditambah dengan 1602.
minta tolong bantuan ayah sama bunda ya di rumah. Tapi tetap kalian yang harus mengerjakannya. Tidak boleh ayah atau bunda yang mengerjakannya ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan soal penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Sekarang kita lanjutkan ya, belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, yang pertama coba kalian perhatikan. 1.200 ditambah dengan 1.900. Ya, masih ingat kalian bagaimana cara membaca lambang bilangan berdasarkan nilai tempatnya? Nah, masih pinter. Jadi, bilangan 1.200 itu terdiri dari 1 ribuan, 2 ratusan, 0 puluhan, dan 0 satuan ya. 1 ribuan digambarkan dengan satu buah balok seperti ini atau kubus ya. Nah, kemudian bilangan ratusan digambarkan oleh papan seperti ini. 200. Jadi gambarnya dituliskan dengan 2 buah papan seperti ini. Sedangkan puluhan dan satuannya 0, jadi tidak digambarkan. Bagaimana dengan bilangan 2.900? Berapakah ribuannya? Ribuannya ada 2. Ratusannya ada berapa? 2. Lupa. Ratusannya ada 9. Ya. Nah, jika ribuannya ada 2, maka gambar kubus ribuannya ada 2. Jika ratusannya ada 9, maka papan ratusannya ada berapa? 9 ya. Kalian perhatikan, kalian hitung di sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama puluhannya sama satuannya 0 karena 900 ya, jadi puluhan sama satuannya 0. Nah, anak-anak, bagaimana cara menjumlahkan dengan menggunakan Nah, anak-anak, bagaimana cara menjumlahkan dengan nilai tempat? Nah, kalian perhatikan ya, di sini ada 2, di sini ada 9. Nah, agar bernilai 1 balok seperti ini atau 1 kubus seperti ini, maka ratusannya itu harus ada 10. Ya, berarti nilainya jika papannya ada 10 berarti nilainya 1.000. Maka bisa dipindahkan menjadi ribuan. Nah, seperti ini nih anak-anak. Kalian coba perhatikan. Nah, ya. Tadi kalian perhatikan yang 200-an ini sama Bu Guru dipindahkan ke bawah. Nah, seperti ini ya. Yang ini sudah nilainya sama dengan ribuan. Sama nilainya dengan 1.000. Kita pindahkan ke sini ya. Akan jadinya seperti ini. Nah, maka yang tadinya 2.900, maka karena ditambah 100 dari sini, nilainya menjadi 3.000. Sekarang tinggal kita jumlahkan ratusannya. Ratusannya ada 1, berarti nilainya 100. Ribuannya ada 4,
Jadi nilainya 4.000. Sehingga berapa jumlahnya? Jumlahnya menjadi 4.100. Begitu anak-anak ya. Kalian sudah paham? Nah, jika kalian bingung menggunakan nilai tempat, kalian bisa menggunakan cara yang lain. Ya, caranya sama seperti tadi penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan ya, dengan menuliskan bilangannya ke bawah. 1.200 ditambah dengan 2.900. Kita jumlahkan seperti itu. Kita tuliskan lagi dari belakang. 0 ditambah 0, maka hasilnya 0. 0 ditambah 0, hasilnya 0. 2 ditambah 9, kalian perhatikan ya. Berapa 2 ditambah 9? 11. Yang kita tuliskan di sini adalah nilai satuannya. 1 di bawah. Kemudian puluhannya berarti kita pindahkan, kita simpan di atas. Maka kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 4. Sama hasilnya seperti tadi? Sama. Ya, seperti itu. Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, nanti bisa minta tolong sama ayah dan bunda. Ya, kalau yang sudah bisa, kalian bisa mengerjakan ini di buku kalian, di kertas folio yang sudah disediakan oleh ayah dan bunda. Nah, anak-anak, itu ya kegiatan pelajaran kita hari ini untuk subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Ya, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum.